Berdasarkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana pengambilan keputusan yang tepat sangat tergantung pada kualitas laporan keuangan, kita juga mengetahui laporan keuangan yang berkualitas dapat dipenuhi jika perusahaan berpedoman pada standar akuntansi. Di samping itu, sangat penting setiap perusahaan menerapkan standar akuntansi yang sama agar investor atau kreditor dapat membandingkan kinerja antar perusahaan. Jika setiap perusahaan menerapkan standar yang berbeda, investor dan kreditor akan sulit untuk memutuskan. Contoh, apakah laba perusahaan yang tinggi dibandingkan perusahaan lain karena standar yang dipakai berbeda. Oleh sebab itu, akuntan harus mempermudah investor dan kreditor mengambil keputusan secara benar dengan menerapkan standar yang sama. Nah, karena di awal kita paham bahwa transaksi perusahaan bersifat global, maka investasi juga bersifat global. Investor dan kreditor juga berskala global. Investasi bisa dilakukan di beberapa perusahaan, dan bisa saja keputusan melibatkan apakah berinvestasi di perusahaan A di Australia atau perusahaan B di Jepang. Jika kedua negara menerapkan standar yang berbeda, maka investor akan sulit untuk menganalisis kinerja kedua perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, mulai di sesi ini kita membahas standar akuntansi, sekaligus kita akan mengenal standar akuntansi yang kita harus terapkan dalam setiap pekerjaan kita. Sehubungan dengan transaksi bersifat global, pemberi dana juga bersifat global, maka sangat dibutuhkan standar akuntansi yang sama diterapkan oleh semua negara, dan standar itu harus memiliki kualitas yang tinggi. Ketika disebutkan bahwa satu dunia harus menerapkan satu standar yang sama, bukan berarti harus benar-benar sama, karena setiap negara pasti memiliki kondisi yang berbeda dari negara lain, sehingga harus memodifikasi standar internasional atau menambah standar, namun modifikasi, penambahan, pengurangan itu tetap berpedoman pada dasar standar yang diterapkan di dunia. Contohnya, Indonesia memiliki standar akuntansi keuangan atau SAK yang juga mengadopsi dari FRS atau International Financial Reporting Standard. SAK tidak berisi 100% sama dengan FRS, namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang mana transaksi perusahaan di Indonesia bisa berbeda dengan negara lain. Namun, proses penyesuaian tersebut tidak melanggar konsep dasar akuntansi yang diterapkan secara global, sehingga tetap berkualitas dipakai oleh investor dan kreditor global dalam melakukan pengambilan keputusan. Standar akuntansi keuangan (FRS) harus memiliki standar kualitas yang tinggi, karena ini menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan alokasi modal dan juga dapat dijadikan dasar bagi investor yang sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan di negara yang berbeda. Jadi standar itu harus memungkinkan pengguna bisa membandingkan kinerja antar negara. Oleh sebab itu, di poin pertama ditunjukkan bahwa standar di dunia itu harus ada satu standar. Selanjutnya, syarat kedua adalah perusahaan harus menerapkan standar secara konsisten. Jika perusahaan tidak menerapkan perlakuan akuntansi secara konsisten, maka ini bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Hal ini dikarenakan penerapan kebijakan atau metode yang berbeda dengan periode sebelumnya dapat mempengaruhi nilai laba perusahaan. Jika perusahaan merubah metode contohnya, maka perusahaan harus menambahkan informasi di catatan atas laporan keuangan, dan perubahan metode itu harus berdasarkan justifikasi atau alasan yang jelas. Syarat berikutnya adalah standar akuntansi harus memuat pengungkapan yang sama untuk semua perusahaan. Contohnya, setiap perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Tidak hanya itu, di setiap laporan tersebut, item-item atau akun-akun yang disebutkan dalamnya juga secara umum diterapkan di semua perusahaan. Standar akuntansi juga harus menggambarkan standar dan praktek auditing yang berkualitas. Hal ini berarti apapun yang diatur dalam standar sudah mendukung standar auditing dari segi pengakuan, penilaian, dan penyajian laporan keuangan. Syarat lainnya adalah standar harus memenuhi peraturan umum yang diterapkan di negara. Kemudian, standar juga menuntut pengguna laporan keuangan memiliki pemahaman yang cukup untuk membaca dan menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan berdasarkan standar berasumsi bahwa pengguna atau stakeholder dapat melihat laporan keuangan tersebut yang kemudian menganalisis kinerja dan dapat mengambil keputusan. Syarat berikutnya agar standar dikatakan berkualitas adalah standar sudah menggambarkan pemenuhan corporate governance atau tata kelola perusahaan dan juga memenuhi aturan legal yang diterapkan di semua negara.
Ketika kita memproses data akuntansi, kita harus berpedoman pertama kali pada standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, jika terdapat transaksi perusahaan yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan atau SAK, maka perusahaan dapat melihat International Financial Reporting Standard. Jika belum terjawab di IFRS, maka kita berpedoman pada rangka konseptual atau conceptual framework. Rangka konseptual ini juga dibahas dalam standar akuntansi keuangan di bagian paling depan, berjudul Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Materi ini akan kita bahas di setiap pembahasan masing-masing akun, di mana perlakuan akuntansi akun selalu harus berpedoman pada SAK, IFRS, dan rangka konseptual. Di sesi pertama ini, di slide lainnya kita akan menyinggung beberapa aturan dalam rangka konseptual. Kemudian, rangka konseptual itu akan kita bahas juga ketika kita membahas akuntansi untuk kas, piutang, persediaan, aset tak berwujud, tidak berwujud, liabilitas, ekuitas, dan komponen dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita membahas penyusun standar. Kita mulai dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS disusun oleh International Accounting Standard Board. Untuk standar akuntansi keuangan atau SAK, SAK merupakan bentuk kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk menciptakan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipercaya. Proses penyusunan SAK melibatkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Proses ini juga termasuk atau utamanya adalah konvergensi SAK ke IFRS. Proses konvergensi ini telah dilakukan sejak tahun 2008 dan terus berlangsung sampai SAK terakhir dibuat. SAK yang mengacu efektif ke IFRS mulai pada SAK per 1 Januari 2017. Selain SAK, IAI juga menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau ETAP yang disahkan per 19 Mei 2009, serta SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau EMKM yang disahkan per 24 Oktober 2016. Slide ini menunjukkan proses penyusunan standar akuntansi yang dilakukan oleh IASB untuk menghasilkan IFRS. Proses yang disebut due process ini juga dilakukan oleh Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia ketika membuat standar akuntansi. Untuk membuat, merevisi, menghapus, menambah standar, maka diawali dengan adanya isu atau topik terkait dengan transaksi akuntansi. Informasi yang menjadi dasar masuk ke dalam agenda diskusi penyusunan standar bisa berasal dari praktisi atau perusahaan, akademisi, pemerintah, dan pihak lainnya. Selanjutnya, berdasarkan topik tersebut, maka dilakukan penelitian dan analisis terkait dengan aturan atau standar yang sesuai dengan isu yang dibahas. Ketika sudah dirancang standar yang akan diterapkan, maka dilakukan public hearing terlebih dahulu sebelum standar benar-benar disahkan dan diaplikasikan oleh semua perusahaan. Public hearing ini melibatkan akademisi, praktisi, pemerintah, investor, dan pihak lain. Public hearing penting untuk dapat memperoleh masukan mengenai kemungkinan adanya dukungan atau kendala penerapan standar tersebut jika diterapkan. Berdasarkan public hearing, maka Dewan Standar akan melakukan analisis dan kemudian menerbitkan exposure draft. Exposure draft itu dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dan kemudian Dewan Standar akan melihat reaksi atau respon dari perusahaan terkait dengan standar tersebut. Ketika tidak terdapat masalah, maka Dewan Standar menerbitkan standar akuntansi yang bersifat final. Di SAK sendiri juga disebutkan due process seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Pada umumnya sama dan due process ini termuat dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau POIAI dalam pasal 26 ayat 1 tentang due process prosedur penyusunan dan pencabutan SAK yang meliputi identifikasi isu, kemudian terdapat konsultasi dengan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan jika diperlukan. Tahap selanjutnya adalah melakukan riset terbatas yang dilanjutkan dengan pembahasan materi. Setelah itu terdapat proses pengesahan dan publikasi draft exposure. Perbedaan dengan ASB di sini di mana draft exposure diterbitkan sebelum public hearing. Public hearing dilakukan setelah exposure draft digunakan oleh perusahaan dan berdasarkan implementasi tersebut maka pasti terdapat masukan atau informasi terkait dengan pro dan kontra atau kendala penerapan sehingga semua informasi tersebut dibahas dalam public hearing yang dilanjutkan juga dengan pelaksanaan limited hearing jika diperlukan. Selanjutnya adalah proses pembahasan tanggapan publik dan terakhir pengesahan SAK.